ini itu sudah berganti menjadi Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin. Nah, ini bisa dilihat Masjid Sultan Mahmud Badarudin. Sekali lagi kakak ingatkan untuk sampahnya ini disediakan tempat sampah, jadi sampahnya bisa dikumpulkan terlebih dahulu lalu dibuang di tempat sampah. Nah, di sebelah kiri kalian ini merupakan pasar 16. Nah, pasar 16 ini itu merupakan pusat perdagangan yang besar yang berada di Palembang. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau berbelanja itu ke pasar 16 nih lengkap pokoknya ya, banyak. Nah, sekarang kita sedang melewati air mancur. Nah, air mancur ini itu ada bendera dari beberapa negara yang dalam event Asian Games pada tahun 2018. Nah, sekarang kita telah menaiki jembatan Ampera. Nah, untuk adik-adik bisa dilihat nanti ya, di jembatan Ampera itu ada jam. Nah, jam itu jam itu ditambahkan pada tahun 2018 untuk dalam rangka event Asian Games. Jembatan Ampera ini juga dilewati oleh obor Asian Games. Nah, bisa dilihat ya. Kelihatan nggak, Dek? Kelihatan ya jamnya? Lain, Pak. Uji bapaknya jam gadang. Ke Padang kita kalau jam gadangnya. Nah, di sebelah kiri kalian itu ada banyak getek bukan ketek. Kalau ketek sebelah sini. Nah, jadi getek itu merupakan transportasi ke kemana Mas Tri? Suatu daerah? Enggak, jadi itu tuh merupakan transportasi ke Masjid Cengho ya Mas yo. Nah, Masjid Cengho. Oh, Pulau Kemaro. Maaf, ngeblank. Nah, ini banyak ya getek. Nah, jadi transportasi getek ini juga masih dipakai oleh mayoritas dari kampung Arab atau kampung Al-Munawar. Nah, Ampera, jadi kita telah berada di ujung Ampera. Nah, kalian bisa lihat kan kepadatan dari jembatan Ampera ini. Nah, kalian bisa bayangkan, jadi kalau misalnya jembatan Ampera itu diangkat lagi, sedangkan jembatan Ampera itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10 meter per menit. Nah, jadi butuh karena itu panjangnya sekitar kurang lebih 300 meter, berarti membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, baru naiknya belum turunnya ada sejam. Nah, bayangkanlah sejam macet di Ampera tengah hari pulau. Nah, ini bisa dilihat ini sebelah kanan ada Universitas Kadar Bangsa. Sekarang kita telah memasuki. Nah, kalau kakak gak mode, siapa tadi yang balik ke Kayu Agung? Yang balik ke Kayu Agung tuh dekat deh. Nah, ini. Nah, jadi kalau kakak galak mode balik ke Kayu Agung tuh galak naik Damri deh. Nah, Damrinya tuh ada di terminal Jakabaring. Jadi kakak dari Skip naik LRT ya, sudah naik LRT ke ini, naik Gojek ke terminal Jakabaring. Kalau ada naik apa? Hah? Naik Gojek? Hah? Kok Kayu Agung naik Gojek? Jauh. Oh, Gojek pribadi. Oh, lain ya. Nah, di sini juga ada ini deh, ada pindang burung, lemak di sini loh pindang burungnya. Agak ya, kapan-kapan ditraktir Mas Tri. Di dalam komplek olahraga Jakabaring Sport City ini terdapat Stadion Gelora Sriwijaya, di mana stadion yang bisa berkapasitas 40.000 orang, yang merupakan stadion terbesar ketiga se-Indonesia setelah stadion utama Bung Karno dan juga stadion utama Palaram.
kompleks olahraga ini juga menjadi tempat sekunder. Dulunya dijadikan tempat ASEAN Games 2018. Porseni Poltek juga pernah dilaksanakan di sini, di Wisma Atlet sebelah kanan teman-teman semuanya. Sejarah dari Jakabaring Sport City ini dulu pada PON ke 2004 pemerintah Kota Palembang menunjuk daerah yang dulunya tertinggal di Jakabaring. Ketika terpilih menjadi tuan rumah PON ke-26 2004, pemerintah Kota Palembang membutuhkan stadion sebagai tempat pelaksanaan acara olahraga Nusantara. Pemerintah Kota Palembang pun lantas memilih sebuah daerah tertinggal di Kota Palembang, yaitu Jakabaring. Jakabaring dahulu merupakan daerah yang sepi dan juga rawan. Sementara sebagian besar wilayahnya itu adalah rawa. Kesan sebagai wilayah yang menakutkan, yang identik dengan pembegalan atau apalah mengenai kejahatan yang ada di Jakabaring Sport City, akhirnya pemerintah Kota Palembang membangun kompleks olahraga yang modern dan juga bertaraf internasional ini. Bisa teman-teman lihat sebelah kanan teman-teman semuanya, itu adalah Danau Jakabaring Sport City, dan itu ada venue voli pantai. Kita akan memasuki lapangan tembak Jakabaring Sport City. Iya, Pak. Wisma Atlet. Wisma Atlet itu juga sekarang itu digunakan untuk menampung warga yang terkena COVID-19. Jadi kalau teman-teman weekend mau ke Jakabaring Sport City, jangan lupa mematuhi protokol kesehatannya ya. Sebelah kiri biasanya teman-teman dan keluarga pernah nggak camping, makan-makan bareng? Nggak pernah ya? Pernah kan? Atau yang cowok pernah sama ceweknya di sini duduk-duduk? Pernah ya? Oh, di BKB tadi yang diganggu oleh pengamen tadi ya? Belum pernah kan nyobain pempek yang tadi? Diam aja, jangan diomongin di sini. Ada yang nyeletuk kok. Kita jangan nutup rezeki wong. Sebelah kanan ini banyak juga jajan-jajanan seperti pop ice, otak-otak Singapura. Biasanya harganya di sini lebih mahal deh. Sekitar 12 ribuan. Kalau di WIP kan 10 ribuan ya. Pernah nggak nyoba otak-otak Singapura? Oh, kayak nyoba ya lain kali. Lah sama gak ya? Sebelah kiri ini danau Opi. Oh iya, salah. Danau JSC, salah. Pernah nongkrong di sini? Duduk-duduk cok motor berdua? Nggak pernah ya, pengalaman buruk itu kalau kalian pernah. Tuh foto-foto Cak Ayu itu nah sampai lepas sendal. Bikin story bumerang. Aku pernah nggak? Ngapain di situ? Foto-foto. Foto-foto, dewek mbak ya? Ate pasangan. Rame-rame. Oh, rame-rame. Apa? Oh, di sore-sore ya, nyengok matahari, buat story lagunya tuh budak-budak yang lembut, indie gitu. Iya. Izinkan ku Bang, karaoke lagi gitu. Bentar lagi keluar dari Jakabaring itu karaoke. Siapa yang nak nyanyi? Gitu. Bahasa yang aku jadi bisa.
Yang nak karaoke dinjak snack top beng beng ada kalau. Ada juga nastar yang coklat. Aman. Kita penuh. Tuh kelewatan kamu. Oh, berenang di obis tuh. Sudah, I love Burai itu. Oh, nyampe gitu. Nah, toilet. Tadi banyaknya yang ini nyetok sudah. Keluar lah ya. Ini masuk. Iya, Pak. Saya tidak lakat mungkin. Jadi objeknya. Nah, ada tugu ini, tugu apa? Tugu nanas. Iya, Pak ya? Tapi kita buah nanas. Masuknya dari samping tadi. Ngerti dulu sangat diatur lagi.
Tengah hutan para payung, ujang-ujang gadis meneng.
Angkat dulu Van. Buka dulu Van. Jangan terkenal. Beda-beda harganya, ada sendal juga ini. Nah ini mulai dari harga 5.000. Nah mulai dari harga Rp5.000 sampai Rp100.000. Untuk songket ini tergantung dari motif harganya. Nah jadi di Bukit itu ada juga namanya songket fikri. Nah itu kalau kakak kemarin paling mahal itu cak di mobil 8 aku 3 cak itu aku juga ya 8 juta kayak itu. Nah ini bisa dilihat deh, merapat deh. Gimana? Merapat. Nah ini cara pembuatan songketnya. Sama Mbak. Nah. Ini nggak jelas kode. Lihat ini dikaiti ya, dikaiti Mbak ya. Ya ini pertama dikait biar pegang ini Bang. dia tuh bisa Apa? Nah biar bisa mantap ini dikait. Jadi yang pertama itu setelah di ininya harus kencang dulu. Jalurnya itu Kencang harus apa? kencang. Udah kenceng. Kenceng ini cawan. Sudah tuh dimasukin. Apanya yang masukin? Oh ini benang ini Mbak ya harus kencang supaya
kencang dia ditarik ke belakang kayak itu ini ya. Nah, kayak itu. Jadi kan pertama ini sudah dianyam ya. Nah, sudah dianyam baru mulai pemasukan benangnya. Pertama itu dimasukkan benang emasnya dulu. Nah, itulah ngapo alasan songket itu mahal. Gimana? Nah, ini masukkan benang emasnya. Ih, pacak kelihatan begitu. Ininya keren. Coklat quality. Susah pembuatan songket. Ya memang susah. Susah nggak ya? Sesuai lah sama harga yang Terus sudah benang emas tadi, kemudian dimasukkan benang merahnya. itu cara ngambil benangnya itu cara mana mbak? Yang ini di Misa apa benang? dia bisa benang hitamnya ya. Oh lihat dari itu. Nah itu bentuknya tuh. Lihat dari bentuk Dari kembalinya bentuk nih. ini. Terus selanjutnya itu benang emas, benang merah. Ini untuk pembuatan songket, satu songket itu berapa lama mbak? Itu juga tergantung dari masing-masing pengelola ya. Ah. Pengelolanya itu lancar, bikin anunya itu paling nggak lama itu paling 1 minggu. Itu kalau mereka yang lancar nanunya. Kalau yang masih agak ini nanunya, paling itu 10 hari. Yang paling lama? Yang paling lama bisa Tahun. 25 hari atau sebulan. Kalau yang ini kamu bikin, kalau mereka yang sudah terbiasa nanunya maksudnya, itu pasti cepat. Nah jadi songket ini merupakan budaya dari Palembang. Jadi kalian tuh kan jurusannya UPW kan. Nah jadi setidaknya kalian tahu cara pembuatan songket kayak mana. Walaupun tidak bisa buat songket tapi tahu kayak ini benangnya dipisahi kayak itu kan. Nah, sudah itu baru masukkan benang hitam. Oke, kata Hitam? Hitam di mana mbak? Oh wah. Anak kondangan nam. Kodok itu baik. Dulu sampai cepat-cepat. Bukan. Boy dong. Bukan Usman. Boy. Kak, ini nak main kak? Kak, ini nak main? Ikut main.
Yang mana musuh kami mereka? Bro, sudah mandi belum? Ini namanya siapa? Kenapa? Ini? Aduh ya Allah, dicopet dong. Kita Pekom. Pekom ini namanya siapa? Lihat kamera ini. Kasih sarangnya dulu. Sarang dulu. Halo guys. Halo guys. Welcome back. Awan kau maju biar tidak yang Wah, panasnya. Oh iya. Oh iya. Apa? Sultan. Iya. Iya. Jadi saya akan menyampaikan pesan dan Sama beda. capek. Terus menyampaikan pesan dan kesan selama Cibitung. Kesan yang saya dapatkan adalah sama capek tapi bisa nikmati waktu bareng sama teman-teman. Pesannya semoga diadakan lagi. Boleh untuk berikutnya boleh. Nah, yang pesannya semoga tahun depan bisa ikut lagi. terus saya kena. Kenang sih aku dari Beijing. Kami mau